Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, hari-hari ini, minggu-minggu belakangan ini, bahkan bulan-bulan belakangan ini, ada orang-orang Kristen dari komunitas artis, politisi, dan mereka yang memiliki prestasi di tengah-tengah masyarakat berpindah agama. Hal ini sungguh-sungguh menyedihkan, saudaraku. Mereka menyangkali imannya, meninggalkan Tuhan Yesus, murtad. Mengapa sampai demikian? Itu pertanyaannya. Ini membahayakan buat anak-anak kita, pemuda remaja. Sebab dengan menyaksikan fenomena ini, maka bukan tidak mungkin hal ini mempengaruhi mereka. Mengapa, saudara, sampai mereka meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus? Bahkan di antara mereka adalah anak-anak pendeta. Ada yang salah ini, saudaraku. Ada yang keliru. Kekristenan telah kehilangan pesonanya. Kalau kekristenan mempersona dan orang yang meyakini Yesus Kristus mengerti dan mengalami pesona itu, ia tidak akan mungkin berpindah agama. Dan jujur saja, saudara, sebenarnya kekristenan yang dipahami, dimengerti, dan dianut oleh sebagian besar orang Kristen hari ini bukanlah kekristenan orisinil, bukanlah kekristenan yang murni, yang sejati, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan telah mengalami kemerosotan, mengalami devaluasi, sehingga kehilangan value atau nilainya. Tentu bukan karena kekristenan itu sendiri yang kehilangan value, tapi kekristenan yang palsu yang dipahami dan dianut oleh sebagian besar orang Kristen. Injil yang sejati, Injil yang murni itu mempersona, saudara. Sebab kalau tidak mungkin orang-orang berani mempertaruhkan nyawa, keluarga, harta mereka. Orang-orang Kristen abad mula-mula yang mendengar Injil yang murni yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang mengenakan Injil itu, tidak memiliki gedung gereja, tidak memiliki liturgi seremonial, tidak memiliki organisasi. Ditampar pipi kanan, dia beri pipi kiri. Dikejar dari satu kota, pindah ke kota lain, tidak membalas sama sekali. Tidak menghimpun kekuatan untuk menyerang balik. Karena dalam kamus hidup orang Kristen tidak ada pedang untuk memberitakan Injil.
untuk memperlebar sayap kekristenan. Mereka bisa kehilangan harta, keluarga, dan nyawa, tapi mereka tetap mengikut Tuhan Yesus. Yang oleh karena itu mereka disebut sebagai Kristen, artinya seperti Kristus. Hari ini saudaraku, banyak orang Kristen yang memeluk agama Kristen tanpa ketertarikan yang benar terhadap apa yang diyakini. Jadi tidak heran kalau orang bisa pindah agama dan mengkhianati Injil kerajaan Allah yang sebenarnya begitu mulia, begitu agung, saudara. Kolose pasal 2 kita baca. Kolose pasal 2, saudara. Dari ayat yang ke-20, saudara. Kolose pasal 2 dari ayat 20 kita menemukan pernyataan yang hebat, ya, dari firman Tuhan, saudaraku sekalian. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini Kristen yang murni, mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh dunia, tidak lagi diikat dengan peraturan syariat dan hidup keberagamaan. Bahkan mesti seolah-olah sudah mati, bukan masih hidup. Terus, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. kekristenan tidak mengenal peraturan-peraturan, saudara. Tidak mengenal hukum-hukum, tidak memiliki syariat, tidak terbelenggu oleh seremonial atau upacara agama atau liturgi. Terus, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. itu ajaran manusia. Saya kira tidak sedikit orang Kristen hari ini yang berpikir bahwa liturgi itu perintah Tuhan. Tidak ada perintah untuk menyelenggarakan liturgi atau seremonial seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Terus, Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. ketika Paulus menasehati jemaat Kolose pada tahun awal kekristenan muncul, karena ada kebiasaan agama kafir masuk dalam persekutuan orang percaya, seperti agama Yahudi misalnya yang legalistik. Mereka punya peraturan-peraturan, mereka harus melakukan peraturan-peraturan itu sesuai dengan bunyinya. Yang namanya memuji Tuhan itu nyanyi. Yang namanya tidak membunuh itu tidak menghabisi nyawa orang. Yang namanya berzina itu melakukan hubungan seks di luar nikah, itu legalistik. Dan orang-orang Yahudi juga sangat ahli mengkotak-atik hukum dengan bangga atau sombongnya untuk menunjukkan kesalehan dan keagungan agama mereka. Pola keberagamaan Yudaism plus dengan berbagai ritual agama kafir masuk dalam kekristenan. Maka Paulus berkata, kamu seperti seakan-akan masih hidup di dunia, terikat dengan berbagai peraturan-peraturan. Kekristenan itu punya pesona satu, saudara, yaitu menjadi anak-anak Allah yang berkepribadian seperti Bapaknya. Titik. Tidak ada pesona lain.
Kristen seperti Kristus artinya berperilaku seperti Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Allah. Bukan melakukan hukum-hukum. Karena kekristenan tidak memiliki hukum-hukum atau syariat. Seperti agama Yahudi. Kalau wanita berpakaian harus demikian. Mereka harus sembahyang dengan berkiblat ke Yerusalem. Orang Yahudi harus mengadakan ziarah setiap tahun ke Yerusalem, khususnya pada Paskah. Mereka harus berdoa dengan menengadahkan tangan. Mereka mengatur makan apa yang halal dan haram. Dan berbagai peraturan lain. Hari Sabat yang suci, ada hari suci. Ada bulan suci. Itu Yahudi begitu ketatnya. Pola-pola keberagamaan seperti itu tidak ada dalam kekristenan. Ini bukan berarti lalu orang Kristen boleh bertindak sesuka-sukanya sendiri seperti orang tidak punya hukum dan kesantunan. Kita lihat dunia barat, orang boleh pakai pakaian, boleh telanjang di tengah jalan. Gereja dibuat semegah-megahnya. Mimbarnya dibuat sesakral-sakralnya. Para pemimpin-pemimpinnya kalau memimpin upacara pakai pakaian-pakaian khusus. Gereja kosong. Jadi seks shop, toko seks. Jadi rumah ibadah agama lain. Jadi kafe. Jadi kafe. Tuh. Karena pesonanya hilang. Tidak ada syariat, tidak ada hukum, bukan berarti lalu sembarangan. Sebab orang percaya itu pesonanya menjadi anak Allah dan berkelakuan atau menjadi anak Allah sebab berkelakuan seperti bapaknya. Not just to do the law, bukan sekedar melakukan hukum, but to be like, tapi menjadi seperti God, to be like Him, to be like Christ. Orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini hidup suka-suka, apalagi kalau sudah bicara soal kasih karunia, anugerah, seakan-akan orang bisa bebas masuk surga karena Yesus telah mati di kayu salib dan otomatis dia selamat. Pesona saudara apa jadi orang Kristen? Coba lihat tetangga kita, 30 hari puasa, sembahyang dengan tekun jam 4 pagi. Setelah 30 hari puasa, mereka berkemenangan, menyatakan diri menang. Saudara doa kagak, puasa kagak, ngaku menang. Gila enggak? Ngawur enggak itu namanya? Nggak ada hukum lalu boleh pakai pakaian sembarangan. Nggak ada hukum lalu boleh bertindak suka-suka sendiri. Kristen itu seperti Kristus. Kelakuannya bukan hanya baik, bukan hanya legalistik tidak membunuh. Kamu membenci saudaramu, kamu membunuh. Betul nggak? Batiniah yang harus digarap. Makanya saudaraku, kenapa saya ajak saudara untuk tiap hari minimal 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Karena standarnya orang Kristen itu melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan, orang harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ilmu agama, you belajar 4 tahun, cerdas, pinter, percaya deh saudara. Nggak usah 4 tahun, setahun, tiap hari belajar ilmu agama. Dilarang begini, dilarang begini, ini yang haram, ini yang halal, cara berdoa, cara sembahyang begini. Easy to do. Tapi kalau mendalami pikiran perasaan Tuhan, itu sepanjang umur hidup kita.
Itu pesonanya Kristen. Jangan karena tidak ada hukum, tidak syariat, nggak ada liturgi, lalu orang suka-suka. Nah ini, nggak punya apa-apa, bonek, bondo nekat. Yang penting percaya nanti masuk surga. Percaya itu apa? Kalau cuman berkata Yesus juru selamat, itu baru identitasnya. Mestinya lewat proses hidup kekristenan yang benar, saudara dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dari hidup menyenangkan diri sendiri, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau yang muda-muda masih mau menyenangkan diri sendiri, ya saya tidak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau sudah umur di atas 50 tahun, harus sudah mematikan semua keinginan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Tuhan itu jadi kenikmatan. Maka nyari Tuhan. Kalau nggak ketemu, saudara mau melakukan apa? Tiap hari 30 menit duduk diam. Supaya Tuhan jangan sekedar menjadi fantasi. Fantasi. Cuma jadi fantasi. Didiskusikan, dikhotbahkan, dinyanyikan, tapi tidak ada connect, tidak kontak. Kenapa saya dorong saudara mencari Tuhan tiap hari itu? Supaya saudara mengalami Tuhan. Jangan dikit-dikit datang ke pendeta, doakan Pak, dikit-dikit Pak tolong saya. Loh, pendeta ini bukan mediator Pak, tapi cuman tutor. Mediatornya itu Tuhan Yesus. Kalau dukun bisa ketemu tuyulnya genderuwo demit, saudara bisa ketemu Tuhan. Tetapi harus belajar firman, supaya jangan jadi mistik. Yang dikit-dikit, suara Tuhan, saya dengar Tuhan bicara. Yang begitu saya tidak percaya. Mendengar suara Tuhan itu setiap saat di dalam batin kita, yang terkristal dalam tindakan. Yang sering-sering Tuhan bicara, udah dah, jangan percaya yang begitu. Itu justru yang palsu. Yang benar itu tenang, tapi kelakuannya menunjukkan keagungan pribadi anak Allah. Tepuk tangan. Jangan nggak ketemu Tuhan. Kristen itu agungnya di situ. Nah, karena keagungan ini tidak ditemukan, nafas jiwanya, intinya tidak didapat, maka diganti dengan gedung bagus, mimbar sakral, liturgi yang dibuat khusyuk, seremonial. Jadi palsu, saudaraku. Kristen abad mula-mula nggak pakai gedung gereja, nggak pakai kebaktian, nggak pakai organisasi, tapi manusianya to be like Christ, seperti Kristus. Itu yang benar. Kita kembali ke Kristen yang benar. Supaya hidup kita ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hatinya. Kalau Anda tidak serius, mohon maaf ya, you nggak usah duduk di sini. You stres, saya juga stres, lihat saudara. Kalau Anda nggak ketemu Tuhan, Anda nggak bisa ngikutin khotbah ini. Anda pikir, wah itu khotbah terlalu sulit, keras. Banyak kekristenan yang hari ini dianggap standar, sebenarnya bukan kekristenan yang murni. Sedangkan yang saudara anggap ekstrim, itu sebenarnya yang standar. Yang standar itu ketika orang Kristen mematikan semua keinginan untuk hanya bisa menyenangkan Tuhan.
Kolose 3 loh, ayat 5 yang mengatakan, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu segala sesuatu yang duniawi? Rumah, pengen punya mobil, salah. Makan enak, duniawi. Bukan. Duniawi itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu duniawi. Maka